tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Saudara, mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan dua berita utama. Jemaah haji asal Kota Ternate sebanyak 206 jemaah siang tadi pukul 11:50 waktu Indonesia Timur tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara 2 jemaah haji Maluku Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dinas Perhubungan Kota Ternate akan melakukan sistem satu arah di kawasan Jalan Siswa Kecamatan Ternate Tengah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morat ID 93,6 FM, dan juga pemancar relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Jumat 5 Juli 2024. Bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama, jemaah haji asal Kota Ternate sebanyak 206 jemaah siang tadi di pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara 2 jemaah haji Maluku Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Nanang Adrani langsung dari embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Nanang Adrani, laporan Anda. Sempat mengalami keterlambatan sekitar 3 jam lebih, jemaah haji kloter 15 UPG Makassar asal Kota Ternate, Kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pukul 11.50 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Setibanya jemaah haji kloter 15 UPG Makassar merupakan kloter terakhir jemaah haji Maluku Utara pada musim haji tahun 1445 Hijriah 2024 Miladiah. Dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya dengan menggunakan 12 buah bis yang menjemput jemaah haji langsung di apron diangkut menuju ke Asrama Haji Sudiang Makassar, diterima panitia embarkasi, kemudian diserahkan kepada asisten Bupati Bantaeng. Jemaah haji Maluku Utara kloter 15 asal Kota Ternate sebanyak 206 orang tersebut diinapkan di Wisma Rauda Asrama Haji Sudiang Makassar. Kepada RRI usai penerimaan, PLT Kepala Biro Kesra Setda Maluku Utara Haji Fadli Muhammad menjelaskan dengan tibanya kloter 15, jemaah haji Maluku Utara seluruhnya telah tiba di tanah air dan besok para jemaah haji akan diterbangkan ke Ternate dalam 2 kali penerbangan pada pukul 04.05 waktu Indonesia Timur. Penerbangan pertama dan tiba di Ternate pukul 07.00 serta penerbangan kedua pukul 06:10 dan tiba di Ternate 09.05 waktu Indonesia Timur. Alhamdulillah tadi telah tiba di Asrama Haji Sudiang kloter terakhir di Maluku Utara kloter 15 dan kloter 15 alhamdulillah sampai tadi penerimaan kembali kami diserahkan oleh Markas Tugas Makassar di pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kondisi keadaan jemaah semua dalam keadaan sehat. Sementara itu sampai saat ini 2 jemaah haji Maluku Utara atas nama Noh Ibrahim asal Halmahera Selatan dan Ikram Tudupe asal Pulau Morotai masih dirawat intensif di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Koordinator Tim Kesehatan Haji PPIHD Maluku Utara, Dr. Silvi Uma Ternate menjelaskan untuk jemaah asal Halmahera Selatan masih dirawat di ruang ICU dan jemaah haji asal Pulau Morotai dirawat karena menderita stroke dan keadaannya belum
keadaan jemaah haji ini telah sembuh akan dikembalikan ke Ternate secepatnya. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Nanang Adrani melaporkan dan kembali ke Anda. Nanang Adrani melaporkan langsung dari Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kita ke informasi lain. Dinas Perhubungan Kota Ternate akan berlakukan sistem satu arah di kawasan Jalan Siswa, Kecamatan Ternate Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh. Untuk memitigasi bencana di kawasan wisata yang ada di puncak gunung. Sejumlah kesiapan masih terus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk mengaktifkan sistem satu arah di kawasan Jalan Siswa, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mohtar Hasim, sejumlah persiapan masih dilakukan pihaknya, termasuk mengaktifkan kembali sarana penerangan jalan umum di kawasan tersebut, serta memperbaiki marga parkir. Menurutnya, untuk uji coba sistem satu arah akan mulai dilakukan pertengahan Juli nanti dengan jadwal pemberlakuan one way mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore di setiap hari Senin hingga hari Sabtu. Dalam uji coba itu kita coba main di jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu hanya diberlakukan pada saat Senin sampai dengan Sabtu saja. Minggu dia kembali normal. Mohtar menambahkan selain sebagai jalur one way, pihaknya juga akan mempercantik kawasan tersebut dengan lampu dekoratif dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus nanti. Jalur ini menjadi jalur khusus yang nanti akan kita kemas dia memasuki bulan Agustus ini, HUT kemerdekaan. Bentuk keterangan itu akan kita tampilkan di bawah keterangan rambu lalu lintas, dan juga sepanjang jalan siswa nanti akan kita pasang himbauan-himbauan, bentuk-bentuk informasi, itu di sepanjang jalan siswa itu. Menurut Mohtar, kawasan Jalan Siswa menjadi jalur pertama pemberlakuan sistem satu arah. Rencananya pemberlakuan sistem yang sama juga akan dilakukan di kawasan Mangga 2 depan dealer Honda hingga kawasan Ayu Lestari, Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan. Syakir Saleh melaporkan. Saudara, kawasan wisata Taman Love di Kelurahan Moya, Ternate juga masuk dalam kawasan rawan bencana gunung api. Maka dalam waktu dekat akan dipasang rambu-rambu penanganan rawan bencana. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi. Untuk memitigasi bencana di kawasan wisata yang ada di puncak Gunung Api Gamalama, Dinas Pariwisata Kota Ternate berencana akan mensurvei beberapa titik lokasi bahaya yang dilewati pengunjung saat menaiki puncak Gunung Gamalama maupun di tempat wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Rustam P. Mahli, saat dialog interaktif di RRI Ternate. Rustam mengatakan, Taman Love yang ada di puncak Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah memang menjadi spot destinasi di Kota Ternate yang diunggulkan dan diminati para pengunjung. Makanya harus segera mungkin dipasang rambu-rambu penanganan rawan bencana. Ini jadi PR bagi kami khususnya di pariwisata, bagaimana pengembangan area itu, karena semakin hari itu kawasan tersebut banyak pengunjungnya. Nah, karena banyak pengunjungnya ini, salah satu alternatif yang harus kami lakukan adalah kolaborasi dengan beberapa teman, terutamanya dari tim pengawasan gunung berapi dan beberapa dari kehutanan, untuk bagaimana kawasan itu bisa diberikan rambu-rambu pengamanannya. Itu terutama karena banyak pengunjung, baik berkunjungnya ke gunung maupun ke destinasi, sehingga dalam waktu dekat ini ada beberapa titik yang akan kami survei. Itu adalah bagaimana tempat-tempat itu jurang atau yang terjal-terjal itu dipasang rambu-rambu pengaman untuk sebagai himbauan untuk wisatawan itu jangan terlalu mendekat. Nah, itu yang akan kami lakukan. Pada kesempatan yang sama, pengamat Gunung Api Gamalama Dedi Nurani menyatakan, jika satu kawasan wisata itu berada di rawan bencana 1, berarti lokasi wisata itu mempunyai potensi terlanda lahar dan awan panas. Dan untuk wisata Taman Love di Puncak Moya itu juga mempunyai potensi aliran lava jika terjadi erupsi. Jika kawasan wisata itu berada pada radius yang direkomendasikan tidak boleh ada aktivitas, ya harus dipatuhi rekomendasinya, karena potensi bahaya yang dimiliki di kawasan daerah tersebut sangat tinggi sekali. Apalagi wisata itu kan berarti mendatangkan orang ke daerah tersebut. Nah, ketika daerah tersebut sedang berada pada bahaya yang sangat tinggi, berarti ya kita harus tidak boleh mendatangkan orang ke
tempat tersebut. Sementara Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI Maluku Utara, Dedi Arif, mengatakan pengembangan wisata di area rawan bencana gunung api ini harus perlu diperhatikan dari sisi bencana maupun potensi wisatanya. Namun pihak terkait juga harus melihat bagaimana pengembangan wisata tersebut bisa berjalan dengan aman dan baik. Karena IAGI juga punya anak organisasi namanya Masyarakat Geowisata Indonesia, maka secara spesifik di pariwisata kami melihat bahwa ini punya potensi. Hanya tinggal bagaimana potensi tadi dikelola dengan baik sehingga dalam sisi ekonomi kreatifnya berjalan, dari sisi bencananya aman. Jadi bagaimana kita menyelaraskan ekonomi dan kreativitas ekrafnya berjalan, tapi sisi bencananya pun pengunjung merasa aman, nyaman, dan selamat kembali ke rumah. Saat ini di lokasi wisata yang masuk dalam rawan bencana gunung api telah dipasang peta kawasan rawan bencana atau KRB dan sudah dilakukan sosialisasi mitigasi bencana gunung api Gamalama kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata tersebut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan. Bertanggung jawab dan diterima secara baik oleh masyarakat. Kinerja 203 petugas Pantarli yang tengah melakukan proses coklit data pemilih diapresiasi KPU Pulau Morotai. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pulau Morotai mengapresiasi ratusan petugas pemutahiran data pemilih Pantarli yang tengah melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024 di 140 TPS tersebar di 6 kecamatan. Proses coklit yang dilakukan petugas Pantarli tersebut akan berlangsung hingga 24 Juli 2024 mendatang. Kepada RRI Pertelpon, Ketua Divisi Data KPU Pulau Morotai, Siti Marwa Kari, menegaskan para petugas Pantarli di Morotai sangat bertanggung jawab melakukan tugas coklit di rumah warga. Mereka secara teliti melakukan pengecekan data pemilih, baik dengan menggunakan metode manual maupun aplikasi e-coklit. Siti Marwa juga mengapresiasi warga yang kooperatif ketika dilakukan coklit. Untuk Morotai, alhamdulillah petugas Pantarli kita cukup aktif ya, dan penerimaan masyarakatnya juga cukup kooperatif. Pantarli kita semuanya diterima dengan baik di masyarakat. Untuk memaksimalkan proses coklit merata dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat wajib pilih di Kabupaten Pulau Morotai, petugas Pantarli membagi waktu pelaksanaan coklit. Salah satunya untuk warga yang bekerja sebagai petani. Pantarli akan mendatangi rumah mereka pada malam hari atau di hari Jumat, sebab di waktu itulah biasanya mereka akan berada di rumah. Kebanyakan masyarakat kita ini kan dia sebagai ya. Jadi mungkin untuk masyarakat yang petani ini kita siasati dengan mendatangi mereka itu pada waktu malam hari atau pada waktu Jumat hari. Jumat itu biasanya mereka terkumpul di rumah masing-masing. Siti Marwa Kari juga menegaskan meski proses coklit akan berakhir pada 24 Juli nanti, namun KPU Morotai targetkan di pekan kedua Juli ini proses coklit di 140 TPS yang dilakukan oleh 203 petugas Pantarli bisa selesai, sehingga di sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk sinkronisasi data di aplikasi e-coklit. Turaikia Samsudin melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore, produksi redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate diharapkan membuat terobosan baru tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubo. Kemiskinan di Maluku Utara secara garis besar disebabkan oleh dua faktor utama. Organisasi pemerhati keanekaragaman hayati menggelar aksi damai Stop Berburu Kuskus Mata Biru. Aksi tersebut berlangsung di kantor Wali Kota Ternate setelah menggelar aksi dari penggiat keanekaragaman hayati yang terdiri dari masyarakat jurnalis lingkungan Indonesia Simpul Maluku Utara beserta komunitas lainnya bertemu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman di ruang kerja Wali Kota. Kepada RRI, Koordinator Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia Simpul Maluku Utara, Ikram Salim, mengatakan flora dan fauna yang ada di Kota Ternate seperti kuskus mata biru yang merupakan endemik di Pulau Ternate dan Tidore ini terus menyusut, bahkan berstatus terancam. Bukan tidak mungkin kuskus ini akan hilang dari hutan di Ternate, sehingga perlu ada aturan yang mengikat.
kami tergabung dalam beberapa kelompok organisasi, baik dari SIJ Simpul Maluku Utara, kemudian kawan-kawan dari Halmahera HWP dan Silva, dan kemudian juga kawan-kawan dari Pulau Tareba. Ini di Kelurahan Takome, teman-teman dari Takome, kemudian ada teman-teman mahasiswa dari Unhair juga, dari Pers Liputan Kota Ternate. Nah, hari ini kami menggelar aksi ini sebagai bentuk dari prihatin kami terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, terutama kuskus mata biru dan satwa endemik lainnya yang saat ini masih diburu, masih terus diburu. Padahal kita semua tahu bahwa ini adalah biodiversity, salah satu kekayaan alam yang mestinya kita orang sama-sama jaga, kita orang sama-sama lindungi. Dan aksi damai ini bertujuan mengkampanyekan dan mensosialisasikan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa hewan-hewan ini tak boleh lagi orang buru untuk dikonsumsi ataupun orang pelihara di rumah. Ikram mengatakan telah bertemu dengan wali kota dan berharap merumuskan aturan tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Kota Ternate. Tadi alhamdulillah orang sobok dapat dengan Pak Wali merespon baik, Wali Kota Ternate merespon baik soal kata orang punya agenda ini, pertemuan ini. Harapannya ke depan pemerintah segera membuat regulasi, entah itu instruksi wali kota atau peraturan-peraturan lainnya. Dan pasti kita berharap bahwa pemerintah juga harus terlibat aktif dalam kampanye soal perlindungan keanekaragaman hayati di Kota Ternate ini. Keanekaragaman hayati kita ini perlu kita jaga, salah satunya melalui pemberitaan-pemberitaan yang masif. Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan foto satwa endemik kepada Wali Kota Ternate, M. Tauhid Suleman. Komunitas pemerhati keanekaragaman hayati berharap pemerintah dan lembaga lingkungan serta biodiversity berkepentingan menyelamatkan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan. Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menyebut kemiskinan di Maluku Utara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni terbatasnya infrastruktur dan kesempatan kerja yang belum merata. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini. Kemiskinan di Maluku Utara secara garis besar disebabkan oleh dua faktor utama. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Muhammad Priyandi dalam dialog interaktif di Studio Pro 1 RRI Ternate. Faktor pertama, kata Priyandi, yaitu masih terbatasnya infrastruktur, terutama infrastruktur konektivitas baik transportasi maupun komunikasi. Hal ini menghambat akses terhadap pasar, pendidikan dan layanan kesehatan. Terbukti dari angka prevalensi stunting di Maluku Utara tahun 2022 berada pada angka 26,1% atau masih di atas rata-rata nasional yaitu 21,6%. Jadi kami melihat yang pertama tentang infrastruktur. Di infrastruktur khususnya kalau kita bicara infrastruktur konektivitas yang mana itu sangat esensial untuk mendukung aktivitas ekonomi di antar wilayah dari sisi infrastruktur transportasi maupun infrastruktur komunikasi. Ketika belum terbangun dengan baik maka akan menghambat akses ke pasar, menghambat juga bagaimana akses ke pendidikan dan juga dari aspek akses layanan kesehatan. Sementara faktor kedua yaitu kesempatan kerja yang belum merata dari manfaat pertumbuhan ekonomi tinggi di Maluku Utara. Hal ini disebabkan kesenjangan antara keterampilan dan kualifikasi yang dimiliki sumber daya manusia atau SDM. Kita melihat bahwa Maluku Utara dengan sebagai salah satu sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, terutama tahun lalu ini ternyata belum merata jadi akses untuk dapat bekerja ya. Kita melihat ini disebabkan oleh kesenjangan antara skill, keterampilan ya dan kualifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia angkatan kerja di Maluku Utara dengan apa yang menjadi kebutuhan dari industri, khususnya kalau kita bicara Maluku Utara adalah industri pertambangan dan industri pengolahan. Jadi, oleh karenanya alokasi anggaran program pengentasan kemiskinan dalam APBN mendapat perhatian khusus dan trennya meningkat. Priyandi merincikan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun anggaran 2024 sebesar 496,8 triliun. Angkanya naik dibandingkan sebelumnya di tahun 2023 yang hanya sebesar 476 triliun. Nah, kalau
kita lihat alokasi, bagaimana bentuk alokasi, profil alokasi anggaran di 2024 melalui APBN, khusus untuk program pengentasan kemiskinan di tahun 2024 ini ada kenaikan ya. Jadi untuk anggaran pelindungan sosial atau Pelinsos di tahun 2024 ini kita mengalokasikan sejumlah 496,8 triliun, yang mana ini adalah peningkatan dari tahun 2023 yang di angka 476 triliun. Selain melalui APBN, Kementerian Keuangan juga mengalokasikan bagi pemerintah daerah melalui dana transfer ke daerah atau TKD, khususnya untuk dana alokasi khusus atau DAK non-fisik sebesar 133,76 triliun, dana desa 71 triliun, serta insentif fiskal sekitar 8 triliun. Secara keseluruhan ini semua meliputi alokasi untuk penurunan prevalensi stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Khususnya anggaran pengurangan kemiskinan ekstrim digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan fasilitas air bersih di daerah-daerah miskin. Reporter Davi Baba melaporkan. Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok. Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama Prakirawan Justia. Justia, selamat sore. Iya, selamat sore. Laporan Anda, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 5 Juli 2024, di mana kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat, khususnya di wilayah Morotai, Tobelo, Galela, Jelolo, Sidangoli, Ibu, Kedi, Ternate, Tidore, Batang 2, Sofifi, Maba, Buli, Patani, Wasile, Widi, Obi, Mangoli, Sanana, Sulawesi, Falabisa, Hayat, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya berawan hingga hujan ringan dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat pada pagi, siang, sore, dan malam hari, khususnya di wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, Sofifi, Maba, Patani, GB, Weda, Labuha, Bacan, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore Justia, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montase, ada Rido, Des Editor. Undur diri, terima kasih atas kebersamaannya dan selamat sore.